Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Panji Gumilang naik ke tahap penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut perlu kehati-hatian dalam mengusut TPPU Panji Gumilang. Untuk membahas terkait TPPU dan gambaran pengusutan kasus Panji Gumilang sejauh ini, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji Ahmad, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Pak Suparji, saat Anda dimintai keterangan sebagai ahli terkait kasus ini, apa saja keterangan yang diminta oleh para penyidik, Pak Suparji? Ya, jadi dalam gelar perkara hadir beberapa ahli. Ya. Ada ahli TPPU, ada ahli pidana, dan ada ahli yayasan. Nah, di dalam gelar tadi itu, masing-masing ahli itu menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Nah, dalam konteks tindak pidana pencucian uang, tentunya yang utama adalah mencari predikat crime-nya, pidana asalnya. Dalam pidana asalnya ini tadi, yang ditemukan ada 3 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yayasan, kemudian tindak pidana penggelapan, kemudian tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah predikat crime-nya. Dalam konteks tindak pidana yayasan, ada unsur pelanggaran pengelolaan kekayaan yayasan, ya, yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana yayasan. Tidak adanya transparansi, tidak adanya akuntabilitas, ada pembagian yang tidak sesuai dengan prosedur, terus kemudian pemberian kuasa kepada penggagas, ya, pesantren. Nah, ini adalah kaitannya dengan tindak pidana yayasan. Nah, pada sisi yang lain, dalam konteks penggelapan itu ada unsur-unsur bahwa adanya satu perbuatan-perbuatan yang kemudian menggelapkan atau kemudian menguasai untuk kepentingan pribadinya, barang itu adalah milik orang lain sebagian atau kemudian seluruhnya. Sedangkan dalam konteks tindak pidana korupsi, itu katanya dengan penggunaan dana BOS, di mana ada uang negara, ada keuangan daerah yang dikelola tidak sebagaimana mestinya. Itulah yang kaitannya dengan tindak pidana asalnya. Nah, pada tahap berikutnya adalah mekanisme untuk menentukan kualifikasi tindak pidana pencucian uang. Apakah opini polemik yang berkembang selama ini kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang itu berhasil memenuhi unsur-unsurnya atau telah terpenuhi unsur-unsurnya. Nah, itu bermula dari adanya sesuatu keuangan, ya, yang mencurigakan melihat dari profiling yang bersangkutan, penghasilan yang bersangkutan, tetapi kemudian ada rekening yang ratusan atas nama pribadi atau kemudian atas nama yayasan. Inilah yang kemudian mengindikasikan adanya sesuatu yang mencurigakan. Nah, pada sisi yang lain, setelah dicermati, adanya juga modus menghindari pelaporan, ya, di mana pelaporan tadi itu dilakukan tidak sebagaimana mestinya, sehingga ditengarai sebagai salah satu bentuk misalnya upaya menghindari kewajiban-kewajiban yang sebagaimana mestinya. Demikian pula ada tindakan mengaburkan, ya, menyamarkan atau kemudian menyembunyikan. Inilah beberapa kualifikasi dari perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, mengingat tindak pidana asalnya juga sudah terpenuhi, terus kemudian adanya tindak pidana pencucian uang tadi, maka dalam proses penyelidikan tadi itu, berdasarkan interview, berdasarkan, ya, keterangan
para ahli tadi itu, maka ditingkatkan pada tahap penyidikan. Jadi Pak ini masih Suparji? meningkat Ya. pada tahap penyidikan. Gitu. Ya, banyak masyarakat yang juga bertanya ketika naik status dari penyelidikan ke penyidikan, lalu lengkap dengan uraian Anda tadi, mengapa Panji Gumilang juga belum ditetapkan sebagai tersangka TPPU? Ya, pada tahapan proses penegakan hukum itu kan dimulai dari penyelidikan, menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak. Nah, setelah itu, kalau memang ada peristiwa pidana, maka ditingkatkan pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan inilah membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa tersangkanya. Ya. Jadi kan baru 16 Agustus kemarin ya gelar perkara yang kemudian rekomendasinya ditingkatkan pada tahap penyidikan. Tentunya setelah proses meningkat penyidikan nanti itu akan ditentukan siapa tersangkanya ya. Nah, sebelum penetapan tersangka tadi itu maka kan harus ada pemeriksaan calon tersangka dalam kapasitasnya dipanggil sebagai saksi karena itu adalah putusan MK ya bahwa seseorang tidak bisa ditetapkan menjadi tersangka sebelum dia diperiksa. Jadi kalau pertanyaannya mengapa belum ditetapkan tersangka Panji Gumilang, tentunya ini adalah prosedur yang harus dilalui bahwa setelah penyidikan maka kemudian ditetapkan siapa tersangkanya. Artinya baru tanggal 16 Agustus dan kemarin 17 Agustus ya, sekarang 18 mungkin minggu depan. Jadi masih berproses ya Pak Suparji ya. Gitu. Ya, baik. Pak Suparji, apakah kemudian ada yang juga melihat jangan-jangan belum ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka ada kaitannya juga dengan statement dari Pak Mahfud MD. Kita ikuti statement dari Menko Polhukam berikut ini. Panji Gumilang terus berproses. Yang TPPU kemarin diperiksa lagi. Tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama, masalah penodaan agama gitu, itu kan harus hati-hati dan itu sudah selesai satu, sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu TPPU, apakah itu korupsi atau tindak pidana lain yang memang sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum, oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasar laporan-laporan dan informasi-informasi yang diberikan. Ya, Pak Suparji, tadi Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penyidik harus berhati-hati dalam melakukan pengungkapan TPPU ini. Apa maksud dari Mahfud MD ini dari sisi TPPU? Apa juga ada yang melihat apa karena Panji Gumilang juga adalah tersangka pasal penodaan agama sehingga mungkin isu ini penetapan tersangka dalam dugaan TPPU menjadi sangat sensitif. Bagaimana tanggapan Anda Pak Suparji? Ya, saya kira memang hati-hati itu adalah sebuah keniscayaan ya. Dan polisi sekarang kan presisi, harus akurat ya, harus jelas ya, harus ada kepastian hukumnya, harus ada keadilannya, harus ada keterbukaannya. Jadi makna hati-hati lebih pada konteks bagaimana profesionalitas, akuntabilitas ya dalam proses penanganan perkara ini. Karena jika penetapan tersangka tadi itu adalah menyalahi prosedur formil, maka bisa diajukan pra-peradilan. Maka tentunya untuk mencegah adanya pra-peradilan, peluang pra-peradilan, maka harus jelas tahapan-tahapan dilakukannya. Hati-hati, ini akan lebih maknai bagaimana hukum acaranya dipedomani, dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian perkap tentang penyidikan juga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk juga putusan-putusan MK yang terkait dengan penetapan tersangka juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya adanya SPDP, misalnya pemeriksaan calon tersangka, itu harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan bisa berimplikasi adanya pra-peradilan. Kalau dikaitkan dengan penistaan agama, saya kira ini adalah dua hal yang berbeda. Bahwa dalam konteks penistaan agama, karena memang perbuatan-perbuatannya telah memenuhi unsur dari penistaan agama, tetapi pada konteks tindak pidana pencucian uang yang ini memakan waktu cukup lama adalah menentukan predikat krimnya, tindak pidana asalnya. Karena bermula dari sebuah pandangan pendapat
adanya rekening-rekening yang mencurigakan. Tetapi kalau hanya sekedar menyidik tentang rekening yang mencurigakan tanpa menentukan tindak pidana asalnya, maka itu adalah tidak bisa diterapkan dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Karena tidak mungkin tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Karena tidak mungkin mencuci sesuatu kalau tidak ada yang kotor tadi itu. Maka dicari, ditelusuri 3 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yayasan, kemudian penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Jadi kaitannya dengan kehati-hatian ini tidak memiliki korelasi yang signifikan antara penistaan agama dengan TPPU. Gitu. Bagaimana dengan sejauh mana hasil penyidikan dugaan TPPU ini, ada kerjasama juga antara Bareskrim dengan PPATK, akan sampai kepada nama dan juga identitas penyokong dana atau sponsor, termasuk juga pihak yang menikmati hasil TPPU ini, Pak Suparji? Ya, ini juga akan menarik untuk didalami ya, bahwa bagaimana ada pelaku aktif, kemudian ada juga pelaku pasif ya, dalam arti ya siapa yang melakukan pencucian uang, terus kemudian siapa yang menerima hasil pencucian uang tadi itu. Nah, demikian pula termasuk aliran-aliran dananya, ini juga akan sangat-sangat menarik untuk didalami, termasuk juga siapa yang memberinya. Nah, kalau memang ini bisa dibuktikan, maka tentunya ada mekanisme pertanggungjawabannya. Karena ya kecil kemungkinan bahwa dalam konteks tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan pihak lain, ya misalnya penyokong dana, atau kemudian penerima dana, atau kemudian untuk misalnya yang menyimpan. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus didalami ke depan. Tetapi yang utama adalah menentukan pelaku utama pencucian uang tadi itu. Nah, saya kira bahwa kerjasama antara Bareskrim dengan PPATK adalah memang telah dilakukan. Karena sebelum menentukan ya tindak pidana pencucian uang ini harus ada analisa transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh PPATK. Kalau perkembangannya siapa nanti yang akan bisa dijerat, tentunya masih kita tunggu proses-proses berikutnya dalam proses penyidikan nanti, Mbak. Ya, kita ikuti bagaimana proses hukum dan juga pendalaman dari para penyidik atas dugaan TPPU Panji Gumilang ini. Terima kasih Pak Suparji untuk waktu dan diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini.